Selamat datang di channel kami, Dr. Gigi Retno Normawati. Saat ini kita akan menganalisa penderita prolanis pada saat usia sudah agak matang. Banyak orang-orang mengalami penyakit prolanis, misalnya tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian jantung dan sebagainya. Itu biasanya diderita oleh yang sudah usia 40 tahun ke atas, kecuali yang memang bawaan dari muda. Ada yang kurang dari 40 sudah terindikasi penyakit diabetes, terutama yang terjadi obesitas. Kita akan melihat bagaimana penderita prolanis ini diketahui secara dini pada saat dilakukan perawatan di dokter gigi. Biasanya pasien datang pada dokter gigi, kemudian kita menanyakan, menganamnesa, menanyakan kepada pasien apa yang dikeluhkan. Pada saat pandemi seperti ini tentunya kalau mau melihat pasien harus paling enggak dia harus dites dulu sehingga status COVID-nya negatif, sehingga kita berani melihat pembuka mulut. Kemudian kalau kita lihat di dalam mulut, kemudian terjadi misalnya ada gigi yang goyang, kemudian ada gigi yang banyak kotorannya, karang-karang gigi, kemudian kita melihat seluruhnya. Kalau sudah melihat keseluruhan, kita evaluasi, kita sampaikan pada pasien yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang perlu mendapat dukungan, yaitu tidak hanya melihat secara klinikal kita melihat seperti itu, tetapi kita perlu dukungan ronsen foto secara OPG untuk melihat jaringan pendukung seluruhnya yang ada di dalam mulut. Kita kemudian setelah melihat kondisi senyatanya, kemudian ada dukungan ronsen foto secara menyeluruh, kemudian kita merencanakan tindakan. Nah, kalau kita merencanakan tindakan mau mencabut, membersihkan, ataukah yang lain, nah kita perlu waspada, terutama di dalam pencabutan. Kalau hanya untuk membersihkan dan sebagainya, kita tidak masalah. Yang utama untuk pencabutan, kita mesti harus tahu status pasien. Bagaimana gula darahnya, bagaimana tekanan darahnya, bagaimana kondisi dia, apakah punya alergi obat atau tidak, ataukah dia pernah menderita penyakit dan pernah opnan dan sebagainya. Kita di dalam anamnesa harus teliti, karena ini menjadi dasar kita melakukan tindakan pembedahan, ya pencabutan itu kan melukai. Nah, status ini harus kita ungkap secara detail sehingga nantinya kita tidak akan kerepotan di dalam melakukan tindakan. Jadi sudah lengkap yang kita ketahui sehingga ada kepastian bahwa pada saat kita mau melakukan pencabutan itu aman. Nah, sering orang menanyakan bagaimana kalau tidak aman. Nah, kalau tidak aman, kita konsultasi kepada dokternya, dokter yang merawat, dokter umumnya. Kita konsulkan dulu. Kalau tekanannya tinggi, ya harus diturunkan dengan obat-obatan. Jadi kita selaku dokter gigi ini justru melihat secara awal penyakit prolanis yang diderita oleh pasien. Biasanya pasien tidak tahu bahwa dirinya menderita penyakit gula atau tekanan darah tinggi atau yang lain. Setelah kita akan melakukan tindakan pencabutan dan lain sebagainya, itu baru ada kecurigaan. Setelah kita lakukan tekanan darahnya, kita ukur, kok tinggi, terus kita curiga
terlihat kok gula darahnya perlu dicek juga, akhirnya kok tinggi. Nah, semuanya ini harus diturunkan dengan jalan dikonsulkan ke dokternya, dokter umum yang merawat. Nah, kalau di dokter umum sudah dirawat, kemudian lama-lama dia akan dicek, dikontrol, kemudian sudah turun. Nah, itu nanti pada status tertentu dokter umum menyatakan, dokter yang merawat menyatakan aman. Nah, kita lakukan tindakan. Pada saat kita melakukan tindakan, kita pun harus mengulang lagi, memeriksa lagi, ngecek lagi. Tidak percaya seperti itu, kalau kami seperti itu, jadi ngecek lagi. Oh, kalau memang sudah aman betul, baru kita lakukan. Nah, itu yang kita alami, yang kita temui di beberapa orang yang setengah umur lah, sudah setengah umur, kita perlu waspada. Sangat berbeda kalau kita sudah merawat pasien itu. Kalau ini tadi saya katakan pasien yang pertama kali datang. Untuk yang pasien yang pernah kita rawat, kita tinggal mengambil kartu status, karena di situ kita lengkap, sudah kita catat semuanya. Alergi obat, riwayat-riwayat yang kita lakukan dari awal apa saja, itu semuanya kan di medical recordnya lengkap, sehingga kita tidak banyak mengungkap lagi. Ini jadi di dokter gigi itu sering ditemukan penyakit prolanis awal, itu kalau dievaluasi akan dilakukan hal-hal pencabutan atau mungkin ada operasi kecil apa, sehingga ini yang menjadi pintu utama melihat kesehatan daripada pasien. Jadi kami menyampaikan, kami mengharapkan sebetulnya kita itu mengakses kepada layanan kesehatan itu tidak pada saat yang ada keluhan saja. Pada saat tidak ada keluhan, pas ada waktu kosong dan sebagainya, mari kita datang kepada pusat pelayanan kita masing-masing, sehingga kita bisa tahu status kesehatan kita. Bapak Ibu sering punya kendaraan ya, itu ada tanggal-tanggal servis. Kita sering fix sekali melihat, waduh sudah mau kontrol servis kendaraan, kapan, tanggal berapa, bulan apa, itu kita rigid biasanya. Dan kartu itu kita gantungkan di kendaraan, kalau yang roda 4 itu kartu servis itu, sehingga pada saat kita di dalam mobil itu sudah bisa melihat kartunya, oh kapan pas kilometer berapa habis. Itu biasanya orang seperti itu. Kita sering lupa bahwa menservis kesehatan diri kita masing-masing, malah lupa. Yang diservis kendaraan, apa barang-barang yang lain, tetapi lupa menservis kesehatannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita beralih supaya kita hidup lebih lama lagi. Kita tidak menderita terlalu cepat. Kan ini bisa long life, bisa diatur supaya kita hidup lebih sehat lagi. Caranya mengakses layanan kesehatan, selalu komunikasi dengan dokternya. Dan kita tahu bahwa sekarang masyarakat di Indonesia terutama, peserta BPJS yang ada atau KIS dan BPJS itu sudah mencapai 89%. Sehingga kita tidak kesulitan lagi, orang tidak punya asuransi dan sebagainya. Banyak orang sudah memiliki asuransi. Bahkan di kita disampaikan kita sudah lebih baik daripada yang lain. Asuransi kita walaupun memang banyak ditopang oleh negara, tetapi sudah mencakup 89%, sehingga kita mengajak seperti ini kan tidak membebani kepada
Masyarakat sudah punya lembaga yang harus diakses untuk kesehatannya, yaitu ada yang di dokter keluarga, dokter gigi keluarga, di klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Kami yakin semuanya mempunyai, itu sudah 89%. Sehingga kita tidak terbebani lagi, hanya datang aja. Nah, di era sekarang komunikasinya sudah bagus sehingga di lembaga sudah menyiapkan chatting dengan dokternya, komunikasi seperti itu. Nah, terlebih Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat sekarang dalam pelayanan kesehatan sangat mudah sekali. Tidak harus datang ke pusat pelayanan, karena dalam kondisi pandemi terutama seperti ini bisa komunikasi lewat telepon, WA, dan yang lain sehingga lebih mudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan seperti itu, kami yakin semua yang melayani akan senang hati, tetap akan menjawab, mengarahkan, dan sangat mudah, tidak kesulitan. Akseslah layanan penjenengan dimanapun berada, baik itu di dokter keluarga, di klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Datanglah konsultasi atau lewat chat dulu sehingga lebih aman semuanya, dan kita selalu mempertahankan dan mengupayakan kesehatan, karena kesehatan tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan bersama. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat mencoba mengakses layanan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.